Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 dari kelas PGMID yang beranggotakan saya, Laili Awalia Katrinada, Muhammad Fadli Rozak, dan juga Nabila Kenza Evrilia. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang karakteristik tasawuf falsafi. Mari kita simak penjelasannya bersama-sama. Oke teman-teman, untuk yang materi pertama yaitu tentang pengertian akhlak tasawuf falsafi. Nah, tasawuf secara etimologis berasal dari bahasa Arab yang berarti tasawafa ya tasawafu. Selain dari kata tersebut, ada yang mengatakan bahwa tasawuf berasal dari kata suf yang berarti bulu domba. Maksudnya adalah bahwa para penganut tasawuf falsafi ini hidupnya selalu sederhana. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu tasawuf falsafi, yaitu tasawuf yang ajaran-ajarannya memadukan antara visi mistis dan visi rasional, yang maksudnya dalam ajaran itu menggunakan metode yang serba mistis atau tersembunyi, atau juga bisa bersifat rahasia-rahasia sehingga hanya orang-orang yang tertentu saja yang dapat mengenal, mengetahui, dan memahami, terutama kepada penganutnya. Nah, untuk yang selanjutnya materi yang kedua yaitu ciri umum tasawuf falsafi. Di sini ciri umum tasawuf falsafi saya sebutkan 4 saja. Yang pertama, adanya latihan rohani yang didasarkan pada rasa, intuisi, dan introspeksi diri yang timbul dari dirinya. Yang kedua, hakikat yang tersingkap dari alam gaib. Yang ketiga, peristiwa dalam alam berpengaruh terhadap berbagai bentuk kekeramatan. Yang keempat, ungkapan yang berbentuk samar. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu materi ciri-ciri khusus tasawuf falsafi. Yang pertama, di sini saya akan menyebutkan 3 ciri-ciri khususnya ya. Yang pertama, 1. Mengkonsepsikan ajaran-ajaran dengan menggabungkan antara rasional dan perasaan. Yang kedua, mendasarkan pada latihan-latihan rohania. Dan yang ketiga, iluminasi atau bayangan sebagai metode untuk mengetahui berbagai hakikat yang menurut penganutnya bisa dicapai dengan fana. Nah, untuk materi yang selanjutnya yaitu batasan-batasan tasawuf sunni dan tasawuf falsafi. Nah, di sini saya akan menyebutkan ada 4 batasan tasawuf sunni dan falsafi. Nah, yang pertama yaitu Indonesia merupakan salah satu bangsa yang dikenal sebagai bangsa yang memiliki tingkat spiritualitas yang tinggi. Hal ini dapat kita amati dari ajaran yang ada pada setiap agama dan Islam pada khususnya. Dari masa penyebaran ajaran agama Islam, para pendakwah telah menanamkan nilai-nilai spiritual di setiap ajaran yang disampaikan kepada masyarakat. Nah, untuk yang kedua, yang patut disyukuri dan lebih menarik lagi bahwa penyebaran Islam di Indonesia tidak dilalui dengan agenda perang, karena Islam datang dan diterima dengan damai dan tangan terbuka. Dan yang ketiga, tasawuf sunni yang dibawa dan dikenalkan oleh para dai memiliki karakter khusus, yaitu sebagai representasi dari ajaran tasawuf Abu Hamid Al-Ghazali, dan banyak kalangan yang menganut ajaran tasawuf ini mempelajari teori dan praktik tasawuf berdasarkan pada kitab-kitab yang dikarang oleh Al-Ghazali. Nah, untuk yang keempat, yang terakhir, pada tasawuf falsafi, figur Mansur Al-Hajj Ibnu Arabi dan lain-lain memegang teguh ajaran panteisme, meskipun pada kenyataannya banyak pula para pelaku jalan tasawuf falsafi menyimpang dari yang sebenarnya. Untuk yang selanjutnya adalah rentang perkembangan tasawuf falsafi. Perkembangan tasawuf dalam Islam telah mengalami beberapa fase. Pada abad pertama dan kedua Hijriyah mengalami fase zuhud.
karena pada masa ini belum dikenal istilah sufi. Pada fase ini bisa dikatakan tasawuf itu masih sangat murni, yang tidak terpengaruh oleh ajaran filsafat. Pada masa ini, para umat muslim lebih mementingkan diri dalam beribadah. Tasawuf falsafi mulai terlihat berkembang pada abad ketiga Hijriah. Ini ditandai dengan golongan yang diwakili oleh Al-Hallaj yang dihukum mati karena menyatakan pendapatnya mengenai hulul. Pada abad keempat Hijriah, kemajuan tasawuf lebih pesat dibandingkan pada abad ketiga Hijriah. Hal ini dapat dilihat dari usaha para ulama dalam mengembangkan ajaran ilmu tasawuf masing-masing. Pada abad kelima Hijriah, terdapat pertentangan antara ulama sufi dengan ulama fikih. Pertentangan itu semakin memanas ketika berkembangnya suatu mazhab Syiah yang menghendaki pengembalian kekuasaan kepada Khalifah Ali bin Abi Thalib. Sejarah perkembangan tasawuf falsafi kembali muncul pada abad ke-6 Hijriah. Nah, pada abad ini, tasawuf falsafi ditandai dengan adanya sekelompok tokoh tasawuf yang memadukan tasawuf dengan filsafat dengan teori mereka yang bersifat setengah-setengah. Teori yang bersifat setengah-setengah ini artinya tidak ada yang disebut tasawuf murni dan tidak ada pula yang disebut dengan filsafat murni. Dan pada abad ke-7 Hijriah, ada banyak tokoh-tokoh yang mempengaruhi perkembangan tasawuf. Dan pada abad ke-8 Hijriah, sudah tidak terdengar lagi ajaran atau perkembangan tasawuf yang baru, sehingga perkembangan tasawuf falsafi terhenti pada abad ke-8 Hijriah. Untuk yang selanjutnya adalah ragamitas pemikiran tasawuf falsafi. Pada pemikiran tasawuf, itu terdapat perbedaan antara tasawuf sunni dan juga tasawuf falsafi. Tasawuf sunni merupakan aliran tasawuf moderat yang mempunyai ciri khas selalu merujuk pada nas Al-Quran dan juga hadis. Sedangkan yang dimaksud dengan tasawuf falsafi adalah tasawuf yang menggabungkan rasa sofistik dengan pandangan lainnya sifatnya rasional. Nah, ada beberapa tokoh nih dalam tasawuf falsafi, di antaranya Ibnu Arabi, Al-Jilid, dan juga Ibnu Sabi'in. Selanjutnya, kenapa terdapat perbedaan dalam pemikiran tasawuf? Perbedaan dalam pemikiran tasawuf dikarenakan banyak tokoh-tokoh yang mempunyai pendapat berbeda-beda tentang pengertian tasawuf itu tersendiri. Di dalam ajaran Islam, istilah tasawuf dimaknai sebagai salah satu jalan untuk mengenal dan menghayati ajaran Tuhan, serta bercengkrama dengan Tuhan, dan hanya orang-orang yang bersih, suci, dan dikehendaki Allah yang bisa merasakan cinta sejatinya. Yang selanjutnya, mengapa tasawuf filsafi tidak masih? Antara tasawuf amali dan filsafi sebetulnya tidak banyak memiliki perbedaan. Kenyataan bahwa tasawuf filsafi sulit bukan berarti hal tersebut tidak bisa dikembangkan. Ada beberapa alasan mengapa tasawuf filsafi tidak diminati. Alasan yang pertama, karena pengalaman agama dalam konteks tasawuf filsafi dianggap menyimpang oleh para sufi Sunni ortodoks. Yang kedua, ada peran NU untuk menyaring mana tasawuf yang sah dan tidak. Penyaringan ini dilakukan melalui organisasi Jamaah Ahlu Thariqah Mu'tabarah Nadiyah atau Sujatman. Yang ketiga, tasawuf filsafi tidak populer adalah karena orang semakin banyak mempelajari ajaran secara praktis. Padahal keberadaan tasawuf filsafi sangatlah penting karena mengajak orang berpikir mendalam. Demikian yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah dan kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.